Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Roy Panci baru beberapa hari ditetapkan sebagai tersangka. Roy Panci berharap dapat abolisi ataupun amnesti dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Roy Panci ini sepertinya mimpi, teman-teman ya. Ingat nggak teman-teman, pengacara si Roy Panci ini, si Ahmad Kosinudin, di depan awak media, di podcast ya, di televisi mengatakan Pak Jokowi jangan cabut laporan Pak Jokowi. Nah, akhirnya ini nih jadinya, Roy Panci masuk pencerong. Awalnya di rumah mereka ini keluar-keluar ya kan, tidak akan takut, akan mencari kebenaran, berjuang demi rakyat, mengatasnamakan rakyat. Ya, akhirnya jadi tersengkong. Akhirnya minta abolisi dan amnesti dari Pak Prabowo Subianto. Ini gimana teman-teman? Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Pak Jokowi, jangan cabut laporan Pak Jokowi. Nggak dicabut kok, laporannya nggak dicabut. 8 orang ini udah jadi tersangka. Sebut pra peradilan. Ada juga misalnya nanti tiba-tiba dilakukan, ya siapa tahu. Seperti kemarin kan ada abolisi, ada amnesti. Kalau amnesti kan harus dihukum dulu, betul. Atau ada abolisi, atau ada deponering. Yang paling menurut Anda paling berpotensi untuk kasus Anda? Tunggu tanggal main. Saya ingin menambahkan sedikit tentang tanggapan kemarin ya dari kuasa hukum Saudara Joko Widodo. Jadi kalau saya mengistilahkan yang saya tulis hari ini logika Sri Mulat. Logika Sri Mulat itu artinya kita tertawakan saja, ya. Karena Sri Mulat itu selalu kalau mau sein belok kanan tuh sainnya kiri, ya. Kalau bilang sesuatu yang bahaya tuh bahaya, jadi malah jadi tertawaan. Mana ada orang kalau punya ijazah asli ditunjukkan itu terus jadi chaos? Nggak akan ada itu. Itu logika Sri Mulat. Logika yang terbalik-balik. Jadi kita tertawakan saja dan ini biarkan masyarakat yang menilai. Halo guys. Halo Pak Doyo. Kawan-kawan Sri Mulat. Kemarin Roy Suryo bawa-bawa Sri Mulat. Tiap debat sama politisi atau siapa dibilang bohong kayak Sri Mulat, katanya. Akhirnya doanya Ibu Sri Mulat terkabul. Roy Suryo jadi tersangka. Setuju nggak kawan-kawan Sri Mulat? Setuju. Khususnya dari Gaplek. Oke? Bravo. Ini teman-teman polisi belum terlambat. Ini lagi nih. Jangan Anda teruskan ke jaksa, kemana. Pasti nanti kita lakukan pra peradilan. Ini biasanya kita nanti dipermalukan kalian ini polisi. Karena aneh secara ilmu hukum kok kalian lakukan yang aneh. Karena Indonesia bos, malu. Bahkan akuarium dunia kita nih kelihatan. Akuarium dunia. Ikan-ikan yang kemana berjalan kok kelihatan gitu deh. Karena itu saran saya, ya, internal kepolisian, kita semua bersahabat, kita berteman. Bersahabat, berteman. Panik. Ya, jangan ada permusuhan dalam kita. Tapi izinkan juga saya memberikan pandangan yang berbeda soal pasar berlapis. Oke. Jadi memang waktu itu fakta yang kami laporkan adalah fakta yang memang terjadi dan kita ketahui bersama, di mana beberapa orang terlapor ini menyatakan Pak Jokowi ijazahnya palsu dengan menggunakan sebuah aplikasi teknologi, ya. Bahkan yang dilakukan adalah ijazah digital Pak Jokowi itu dianalisis secara analog, dipotong-potong, fotonya Pak Jokowi dipotong, diadukan dengan Pak Dulmatno, kita ingat ya. Tanda tangan Pak Rektor dipotong-potong, diadukan dengan data lain. Lalu poinnya apa? Mungkin menuduh bahwa menuduh bahwa ini palsu. Poinnya adalah, jadi intinya adalah ini fitnah yang dilakukan dengan cara melakukan rekayasa teknologi, sehingga seolah ijazah ini menjadi palsu,
dan tanpa hak. Lalu kedua, juga melakukan perubahan pemotongan data-data digital tanpa izin, baik dari si kader PSI yang mengupload maupun dari Pak Jokowi. Fakta ini yang kita sampaikan. Nah, kenapa? Karena buat kami menarik. Kok bisa sebuah teknologi membuat ijazah palsu asli menjadi palsu? Pak Jokowi yang betul-betul kuliah dan menerima ijazah ini kan tentunya curious. Ini didalami. Dan ternyata setelah 22 ahli diperiksa, terlihat bahwa memang apa yang dilakukan ini adalah rekayasa teknologi yang tidak sah. Tapi nanti saya nggak mendahului, silakan di persidangan nanti diuji. Nanti kita tunggu di persidangan. Jadi artinya memang selain 39 dan 311 ada pasal 32 dan 35 yang memang ada faktanya. Baik. Apakah ini terbukti atau tidak? Nanti di persidangan. Jadi contohnya gini, orang menipu misalnya sedang seolah punya tender batubara. Ternyata kemenangan tender ini palsu. Maka memang kita bisa menggunakan adalah 3738 dan 263. Ya, itu ya kita tunggu. Jokowi mendukung Soeharto sebagai pahlawan nasional. Saya kira yang sakit dari Jokowi itu hanya fisik. Ternyata otak dan memorinya juga sakit. Guntur Romli. Otakmu Guntur Romli yang sakit dan otak ketum partaimu itu. Kok bisa-bisanya sekarang Jokowi mendukung Soeharto sebagai pahlawan nasional? Itu menunjukkan Jokowi tidak hanya sakit fisiknya, tapi juga sakit otaknya, sakit memorinya, sakit jiwanya. Guntur Romli, ya, kader PDI Perjuangan yang katanya partai wong cilik, yang kemarin partainya dalam Pilpres cuma hanya mendapatkan 16% dan tidak menerima kekalahan. Lalu kemudian Guntur Romli mengatakan Pak Jokowi bukan hanya cacat fisik tetapi cacat otak dan memorinya. Saya cuma mau kasih tahu kepada Anda, Guntur Romli, Anda bukanlah siapa-siapa di bangsa ini, melainkan hanya petugas partai Anda. Dan belum ada kontribusi yang Anda lakukan untuk bangsa dan negara ini selain Anda hanya modal bacot, mengkritik, dan meluapkan kebencian Anda pada seseorang. Ya, Guntur Romli, kalau kau tidak setuju dengan apa statement Pak Jokowi, simpanlah sakit hatimu dan jangan munculkan kegoblokan dan ketololanmu. Mengapa? Karena pernyataan Pak Jokowi mendukung itu dalam pertanyaan oleh wawancara, ya, dan beliau mengatakan di situ, ya, mendukung apabila semua dilakukan dengan melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada. Lalu ketika apakah statement beliau mendukung Anda sampai kebakaran jenggot? Bagaimana ketika nanti Pak Prabowo mengatakan mendukung atau keluarga dari lawan-lawan Soeharto dulu mendukung gelar itu? Apakah Anda berani mengkritik? Atau jangan-jangan karena Anda dari partai yang memang dulu karena super semar gitu ya bapaknya gitu ya? Bentar. Kalau nggak salah tanggal 10 ini nih, 10 November Pak Prabowo akan mengumumkan Pak Soeharto itu adalah pahlawan nasional dan juga 9, kalau nggak salah ya, 9 tokoh lainnya juga akan dijadikan pahlawan nasional. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah saya baca ya infonya kemarin. Jadi nggak usah kau banyak menyerang orang, Guntur. Semakin kau serang orang, semakin kami punya cita-cita meluluh lantahkan PDI Perjuangan dalam Pilpres 7%. Siapapun kader PDI, kami militan-militan Jokowi akan bekerja secara keras untuk menumbangkan kader-kader dari PDI Perjuangan yang selalu menghina Pak Jokowi. Ya, mampus. Guntur Romli, save your brain, save your mood, and shut up your mood. Jokowi tidak meninggalkan rakyat. Pak Jokowi tidak meninggalkan partai-partai. Karena yang memilih partai-partai itu adalah rakyat. Bahwa Pak Jokowi lebih mengutamakan rakyat yang juga menjadi pemegang saham terbesar partai-partai, iya, daripada mengutamakan elit-elit partai. Itulah Pak Jokowi. Jadi ini bukan masalah berkhianat atau nggak berkhianat ya, Mas? Berkhianat kepada siapa dan dari mana judulnya berkhianat? Berkhianat itu kalau melanggar konstitusi itu berkhianat terhadap negara.
Ya kan, berkhianat tuh kalau kemudian Pak Jokowi itu mengkhianati pemilih PDIP, disengsarakan, dibuat melarat, dibuat nggak bisa makan, nggak bisa sekolah, itu berkhianat. Tapi yang mendapatkan PKH, yang mendapatkan KIP, yang mendapatkan KIS, ini rakyat Indonesia sebagian besar pemilih-pemilih PDIP di dalamnya. Yang nanti tahun 2024 bisa jadi pindah. Pak Mega waktu pidato kan nggak begitu, malah beliau marah, ya kan. Nah, itu yang saya sayangkan gitu. Iya. Mestinya kan kalau kampanye itu Mbak Mega sebagai ibunya para bandeng itu, saya ini simpatisan bandeng sebagai nasionalis. Nasionalis bandeng yang utuh, bukan bandeng yang di dalam keranjang gitu. Iya. Itu harapan saya itu Mbak Mega menepatin batu tulis. Iya. Nggak ada embel-embel, kalau kalah nggak berlaku gitu loh. Iya. Itu saya yakinnya itu. Jadi kalau sekarang sampai Jokowi dan Ibu Mega atau Mbak Mega beda pendapat soal Ganjar dengan wakilnya siapa, lalu Prabowo dicalonkan Pak Jokowi, saya atau yang lain, nggak usah Jokowi, nggak usah dibilang pengkhianat. Iya. Hanya beda pendapat kok. Maaf Mbak Mega. Ini pendapat saya. Pendapat rakyat cilik, wong cilik. Kalau saya boleh bilang di depan Pak Jokowi hari itu, walaupun saya harus bilangnya di sini akhirnya, gitu. Saya pengen bilang, saya meminta maaf dari ujung kaki sampai ujung kepala terhadap Pak Jokowi. Saya pernah menyerang beliau. Lama saya menyerang beliau. Tapi 2 jam saya berdiskusi dengan beliau. Nah, inilah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Bagaimana teman-teman? Roy Panci baru beberapa hari sudah berharap dapat abolisi ataupun amnesti nantinya dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kalau kita flashback ke belakang, bukan main ya, Roy Panci ini kerasnya luar biasa, gak akan takut, gak akan mundur, akan terus berjuang demi rakyat. Dan juga si Tompel, si pengacaranya, ya kan, dalam sebuah podcast, di televisi ya, India, di depan awak media mengatakan Pak Jokowi jangan cabut laporan Pak Jokowi. Akhirnya kayak gini nih ya, lagi-lagi kliennya yang ditangani oleh pengacaranya si Kosinudin jadi tersangka lagi ya. Kali ini Roy Suryo CS dan 8 lain tersangkanya. Roy Suryo ya ngatain pengacara Pak Jokowi seperti Sri Mulat, suka berbohong. Akhirnya anggota Sri Mulat, Doyo, bersyukur, bahagia si Roy Panci jadi tersangka. Hati-hati dengan mulut teman-teman ya, dan hati-hati dalam bersosial media. Jangan sampai kita itu menyinggung ataupun menyakiti hati orang lain, perasaan orang lain. Nah, inilah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Saya Akbar Cegah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.